Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Sejak Prabowo Gibran terpilih, rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi. Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Dan jangan pernah kita mungkin berharap, mana mungkin kita berharap akan ada penegakan hukum atas pelanggar HAM ketika yang pertama akan dipanggil oleh penegak HAM adalah presiden kita hari ini. Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada lagi. Tio nih, naikin satu oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan satu oktav. Ya. Okay. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram, sudah masuk pada rakaat pertama, ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG, tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan.